Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Pesugihan Palsu Berujung Madesu. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Menjadi kaya dan disegani merupakan dambaan bagi sebagian orang, tak terkecuali Rohan, pemuda desa yang ingin kaya tapi malas bekerja. Dulu dia pernah bekerja di ibu kota, tapi karena pandemi dan terpaksa harus dirumahkan, Rohan akhirnya menganggur sampai sekarang. Sampai suatu hari, saat sedang ngerumpi dengan bapak-bapak di pos ronda, salah satu bapak-bapak yang sedang ronda bilang, Bro, kok kita ndak pernah lihat Pak Agus ikut ronda ya? Apa dia sekarang pindah?" "Mosok sih Pak?" "Enggak yo, kemarin aku lihat dia lagi nyuci mobil di halaman rumahnya kok," bantah Pak Hansip. "Iya po, tapi kalau dipikir-pikir, dulu kan Agus hidupnya melarat banget ya." "Iya ya, kok sekarang bisa makmur banget begitu? Rumah sudah gedongan, tanah di mana-mana. Opo ya rahasiane?" Mendengar para bapak-bapak menggosip, Rohan pun jadi kepikiran ingin bertanya langsung pada Pak Agus rahasia dia bisa menjadi sekaya raya sekarang ini. Keesokan harinya, Rohan betulan bertamu ke rumah Pak Agus. Dan betul kata bapak-bapak di pos ronda, kini Pak Agus memang sudah kaya raya bagaikan Sultan Andara. Rohan disuguhkan dengan berbagai makanan mahal dan mewah. Benar-benar bikin iri kehidupan Pak Agus saat ini. Setelah mengobrol basa-basi ngalor ngidul, akhirnya Rohan memberanikan diri untuk bertanya pada intinya. "Mohon maaf Pak sebelumnya. Saya benar-benar kagum dengan Pak Agus. Sudah sukses ya sekarang. Tapi kalau ndak keberatan, boleh dong Pak bagi-bagi tipsnya biar saya juga bisa sukses seperti Bapak." Hehehe. "Kamu bisa aja Han, saya masih sama seperti dulu kok, ndak ada yang berubah." "Wis toh Pak, ndak usah merendah begitu, bagaimana juga masih tetap rendahan saya." "Lucumu ndak berubah ya dari dulu." "Bercanda aja Pak Agus ini. Ayo dong Pak, bagi-bagi tips dan trik agar bisa kaya dalam waktu singkat seperti Bapak. Saya sudah lelah menganggur terus." "Ndak ada tips dan trik yo. Saya cuma menyerahkan semuanya pada Gusti Allah. Karena kan semua rezeki asalnya dari Allah." "Halah Pak Agus ini, mosok cuma pasrah gitu bisa kaya? Buktinya saya pasrah terus ndak kaya-kaya." "Yo ndak gitu konsepnya. Baiklah, kalau kamu mau pengen tahu banget, tak beritahu rahasianya kenapa saya tiba-tiba bisa mendapatkan rezeki lebih." Rohan semakin penasaran dan serius mendengarkan. Rahasianya adalah 2 bulan lalu tanah keluarga saya dibeli oleh pemerintah untuk pembangunan berkala. Nah, dari situlah saya dapat modal. Kemudian uangnya tak putar lagi buat modal usaha, buat beli reksadana, sampai ada yang tak investasikan ke tanah. Pak Agus menjelaskan dengan santai. Rohan pun makin antusias menyimak. Terus sambil meneguk kopinya, Pak Agus melanjutkan. "Terus delalah Gusti Allah menjawab doa saya selama ini. Tiba-tiba reksadana saya naik drastis
dan tanah yang saya jual laku dengan harga tinggi. Nah, habis itu tak teruskan dijual beli tanahnya itu sampai sekarang, dan alhamdulillah rezeki saya ditambah terus sama Gusti Allah. Berasa ketiban durian montong ya Pak kalau kayak gitu ceritanya. Setelah selesai mengobrol dengan Pak Agus, Rohan pun pulang. Di rumah dia justru menggerutu karena kemungkinan dia bisa kaya raya makin kecil. Keesokan harinya, saat Rohan sedang nongkrong di angkringan pinggir desa, tiba-tiba orang asing datang. Sepertinya orang ini sedang mampir karena lapar. "Bapak bukan orang sini ya?" tanya Rohan. "Oh iya Mas, kebetulan saya lewat sini. Karena lapar jadi mampir aja sekalian." "Habis dari mana? Mau kemana Pak?" "Saya dari Jakarta Mas, mau ke tempatnya Mbah Purwo." "Mbah Purwo? Seperti pernah dengar saya. Yang rumahnya di kota sebelah itu bukan Pak?" "Iya betul Mas, beliau cukup terkenal loh, dan katanya beliau bisa bikin kita cepet kaya." "Hah? Yang bener Pak?" "Bener Mas, teman-teman saya juga sudah membuktikan, katanya jambi-jambinya mujarab." "Bapak ada alamatnya? Kok saya seperti ini tertarik ya? Capek jadi pengangguran Pak." "Oh ada. Ini saya ada kartu namanya Mbah Purwo, bisa difoto." Setelah selesai makan, bapak itu pun melanjutkan perjalanannya. Sementara Rohan langsung pulang untuk bersiap-siap pergi ke tempat Mbah Purwo. Di saat Rohan hendak pergi, tiba-tiba adiknya Firman pulang dari kerja. "Mas Rohan mau kemana? Kok rapi banget?" "Halah, keluar sebentar. Dah jangan tanya-tanya, aku titip ibu sama bapak ya." Belum sempat Fahmi bicara, Rohan langsung pergi dengan sepeda motornya. Sesampainya di tempat Mbah Purwo, antrian sudah panjang membentang. Banyak orang memenuhi halaman rumah dukun terkenal ini. 3 jam menunggu hingga akhirnya tibalah giliran Rohan. "Jalukmu opo le?" "Saya pengen cepet kaya Mbah," Rohan menjawab dengan mantap. Mbah Purwo segera membakar dupanya dan membacakan mantra-mantra yang cuma dia yang paham. "Bagaimana Mbah? Apa yang harus saya lakukan agar bisa kaya dalam waktu singkat?" Sabar, rodok angel iki." Rohan sedikit terkejut dengan jawaban yang ia dengar, tapi dia cuma bisa diam dan menuruti instruksi dari Mbah Purwo. Setelah ritual kecil dilakukan, akhirnya Mbah Purwo bicara. "Angel, tapi iso tak akali." "Pripun Mbah? Apa yang harus saya lakukan?" Sembari mengeluarkan keris kecil dan sebuah kantong berisikan rempah-rempah, Mbah Purwo pun kembali membacakan mantranya. "Mandikan keris pusaka ini setiap jam 12 malam pada malam Jumat Kliwon. Jangan sampai telat atau terlalu cepat, harus pas. Dan kantung ini berisikan rempah-rempah yang sudah saya berikan bacaan. Tebarkan sedikit demi sedikit di sekitar tempat tidurmu sehari setelah kamu memandikan keris itu. Ingat, waktunya harus pas." Serasa seperti dihipnotis, Rohan pun hanya bisa mengangguk sambil menerima benda-benda sakti itu. Setelah membayar administrasi, Rohan langsung pulang. Di rumah, Rohan langsung mengurung dirinya di kamar. Tanpa makan malam ataupun sekedar mengobrol dengan anggota keluarganya seperti biasanya. Hari demi hari berlalu begitu saja, hingga tibalah malam Jumat Kliwon pertama. Rohan pun melancarkan aksinya.
tepat jam 12 malam, dia mulai memandikan kerisnya dengan air kembang 7 rupa, lengkap dengan dupa yang dia nyalakan. Bacaan-bacaan bawaan dari Mbah Purwo pun dibacanya dengan lirih namun khusyuk. Di kamarnya, Firman yang masih berkutat dengan HP-nya tiba-tiba mencium bau dupa. Karena penasaran, Firman keluar untuk mengecek rumahnya. Dia lihat ayah dan ibunya masih tertidur pulas. Pintu juga sudah terkunci. Tapi kakinya terhenti ketika lewat di depan kamar Rohan. Aroma dupa yang tercium makin kuat membuatnya makin penasaran. Firman mengetuk kamar Rohan, tapi tidak ada jawaban. Apa Mas Rohan udah tidur ya? Tapi kok bau dupanya berasal dari sini? Dalam batinnya. Berkali-kali diketuk, Rohan tetap tidak menjawab. Hingga akhirnya Firman menyerah dan kembali ke kamarnya. Keesokan harinya, Firman masih curiga. Dia mencoba mengintip ke kamar kakaknya yang belakangan ini selalu dikunci rapat. Tapi nihil, tak banyak yang bisa dilihat dari celah jendela kamarnya. Hingga pada suatu pagi saat libur akhir pekan, Firman sengaja masuk ke dalam saat Rohan sedang tertidur pulas. Awalnya tidak ada yang aneh dengan kamar itu, hanya sedikit lembab, mungkin karena jarang dibuka. Tapi saat Firman mencoba mengecek kolong ranjangnya, dia menemukan sebuah dupa yang telah dibakar. Bertambahlah rasa curiga dari Firman. Tanpa banyak berpikir, Firman langsung memotret dupa tersebut dengan HP-nya. Beberapa minggu kemudian, malam Jumat Kliwon kedua, lagi-lagi Firman mencium bau dupa dari sumber yang sama. Tapi cerdiknya, kali ini dia telah memasang kamera tersembunyi di kamar kakaknya itu. Dan benar saja, Firman sangat terkejut saat melihat apa yang ditampilkan kamera itu ketika kakaknya dengan khusyuk melakukan ritual sesatnya. Tanpa aba-aba, Firman pun langsung mendobrak pintu kamar. Rohan sangat terkejut dan mereka pun berkelahi, membuat ayah dan ibu terbangun karena kegaduhan yang mereka sebabkan. Setelah keduanya berhasil dipisahkan, Rohan dibanjiri pertanyaan tentang hal apa yang selama ini ia lakukan. Bukannya menjawab, Rohan malah kabur pergi entah kemana. Ternyata Rohan pergi ke tempat Mbah Purwo. Tapi karena waktunya tidak tepat, sesampainya di sana dia langsung diusir oleh petugas keamanan. Akhirnya Rohan tidur di pos ronda terdekat. Keesokan harinya, Rohan kembali lagi ke tempat Mbah Purwo untuk mengkonsultasikan masalah yang ia alami. "Mbah, pripun niki Mbah? Bukannya mendapatkan kekayaan, saya malah bermasalah sama keluarga." "Itu salahmu sendiri. Kamu yang dak hati-hati. Bagaimana mau kaya kalau caramu saja asal-asalan?" "Duh Mbah, tolonglah. Apa ndak ada cara lain yang lebih manjur, yang ndak usah bakar-bakar dupa segala?" Sik, kalau sudah begini hanya ada satu cara." "Apa itu Mbah?" "Sik, sabar. Saya komunikasi dulu dengan para karuhun." Sembari merapalkan bacaan mantranya, Mbah Purwo mengeluarkan sebuah kain putih dengan batu akik warna-warni dari belakang tubuhnya. "Ini adalah pusaka pancawarna, dan bagi siapa yang memilikinya, orang itu akan hidup makmur, banyak rezeki, dan bahagia selalu." "Yang betul Mbah, saya mau. Rohan semakin antusias. "Tidak semudah itu anak muda. Hanya
orang-orang tertentu yang bisa memilikinya, karena pusaka ini bukan sembarang pusaka. Lalu saya harus bagaimana agar bisa memiliki pusaka itu, Mbah? Kamu hanya perlu mengikuti instruksi saya. Apapun itu akan saya lakukan, Mbah. Setelah mendapatkan instruksi dari Mbah Purwo, Rohan langsung pergi untuk melakukannya. Dia disuruh mengelilingi sebuah rumah kosong yang tak jauh dari lokasinya. Di belakang rumah itu terdapat sebuah sumur yang kedalamannya kira-kira 30 meter. Nah, di dalam sumur itulah Rohan harus bersemedi sampai dinilai layak mendapatkan pusaka pancawarna itu. Sementara itu di rumah, keluarganya sangat khawatir pada Rohan, terkhusus ayah dan ibunya. Karena tidak ada pilihan lain, Firman pun memutuskan menyusul Rohan dengan melacak keberadaan GPS HP-nya. Tak butuh waktu lama, akhirnya Firman berhasil tiba di kediaman Mbah Purwo. Dia bingung begitu sampai di sana. Kok ramai sekali, padahal sudah malam. Tempat ini tempat apa sebenarnya? Dalam batinnya, Firman memberanikan diri untuk melangkah lebih jauh, berniat mencari kakaknya di antara kerumunan yang ada. Tapi nihil, tak ada satupun orang yang ia kenal di sana. Hingga akhirnya dia nekat berhadapan dengan Mbah Purwo untuk menanyakan keberadaan Rohan. Ngapunten, Mbah, apakah jenengan pernah kedatangan orang ini? Tanya Firman sembari memperlihatkan foto Rohan yang ada di HP-nya. Waduh, pasien saya itu banyak sekali, Le. Lagi pula saya juga sudah tua, ndak hafal mukanya satu persatu. Tolong dilihat lagi, Mbah. Saya yakin dia pernah kesini. Firman mulai memaksa. Saya betulan ndak inget, Le. Monggo mungkin ada yang bisa saya bantu selain itu. Langsung saja sebut keinginanmu. Ndak perlu, Mbah. Saya cuma mau mencari kakak saya. Saya yakin pasti dia ada di sekitar sini. Firman mulai naik pitam dan hampir menyerang Mbah Purwo. Melihat hal tersebut, dua petugas keamanan segera mendekat dan mengamankan Firman. Bawa anak muda itu ke rumah sebelah, mengganggu saja. Firman diseret paksa menuju ke rumah kosong tempat Rohan bersemedi. Awalnya ini hanya sebuah kebetulan, tapi ketika petugas-petugas itu pergi, tiba-tiba HP Firman berbunyi, notifikasi dari aplikasi pelacak. Diikutilah arahan dari aplikasi itu hingga tiba di dekat sumur. Di sana dia menemukan tas milik Rohan tergeletak di sisi sumur. Ketika dibuka, isi tasnya masih utuh. Nah, disinilah Firman menyimpulkan kalau kakaknya berada di dalam sumur. Tak butuh waktu lama, Firman langsung berlari ke perumahan terdekat untuk meminta bantuan. Beberapa warga pun bersedia untuk membantunya. Mereka bergotong royong mencoba mengeluarkan Rohan dari sumur itu. Rohan pun berhasil dikeluarkan dalam keadaan setengah pingsan. Untung saja masih bisa diselamatkan. Tapi yang membuat merinding adalah ternyata di dalam sumur itu bukan hanya Rohan saja, melainkan banyak mayat-mayat lain yang sudah membusuk di dalam sumur. Sontak penemuan ini membuat warga geger. Akhirnya Firman pun menelepon pihak berwajib untuk menyelidiki kasus ini lebih jauh. Singkat waktu, akhirnya tim polisi pun tiba di lokasi, bebarengan dengan Rohan yang kembali siuman.
Setelah keadaan lebih tenang, Rohan mencoba menceritakan apa yang telah ia alami hingga berakhir di sumur yang penuh mayat itu. Kemudian polisi dan warga-warga yang ada segera mendatangi kediaman Mbah Purwo yang semakin ramai. Tanpa tedeng aling-aling, polisi langsung menggerebek Mbah Purwo berserta antek-anteknya. Mereka lari kocar-kacir berusaha melarikan diri. Tapi terlambat. Tim polisi tambahan sudah berhasil mengepung mereka. Setelah semua berhasil diamankan dan semua calon pasien dibubarkan, polisi dengan teliti menggeledah setiap inci dari rumah tersebut. Mereka menyita semua barang-barang perdukunan yang diketahui hanyalah barang biasa yang dibeli dari pasar. Hanya ditambah aksesoris seram untuk menambah kesan mistis. Lalu ada buku-buku yang membahas praktek hipnoterapi atau hipnotis. Tak hanya itu, polisi juga menyita semua rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa Mbah Purwo lah yang membuang semua pasien yang bermasalah ke sumur tua itu di rumah kosong. Kini dukun paruh baya itu harus menghabiskan masa tuanya di dalam sel tahanan beserta semua antek-anteknya yang terlibat. Sementara istri-istri dan anak-anaknya terpaksa harus diusir dari daerah tersebut oleh warga sekitar. Pihak setempat kemudian memutuskan untuk meratakan rumah kosong itu. Sementara sumurnya juga akan dilebur setelah proses pengangkatan mayat selesai. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.